Baik, kita mulai ayyuhal ikhwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. وسلم تسليما كثيرا وبعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم اعلموا رحمكم الله فإن خير الكلام كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memuja dan memuji atas limpahan karunia dan nikmatnya, nikmat iman serta nikmat Islam, dan juga nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk kembali bertemu di majlis ilmu ini, majlis yang berkah insyaallah, dalam rangka thalabul ilm, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Dan barang siapa yang meniti jalan ilmu untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalannya dia menuju ke surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang dimudahkan menuju ke surga. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Masih pada malam hari ini kita akan membahas sebuah kitab, ya, masih sama, yaitu kitab Kun Salafiyan 'alal Jaddah, karya beliau Fadilatul Duktur Al-Ustadz Abdus Salam Ibn Salim As-Suhaimi hafidhahullah ta'ala. Dan kita sampai kepada bab musammayat asy-syar'iyyah li ahli sunnah wal jamaah, nama-nama ahlu sunnah. Kita masih membahas ya dalam bab nama-nama ahlu sunnah. Dan di pertemuan yang lalu kita sudah membahas kenapa kok nama ini itu perlu, ya. Apa pentingnya penamaan ini? Kenapa harus beda dari yang lain? Itu semuanya sudah kita bahas. Kemudian juga yang terakhir kita bahas adalah apa perbedaannya nama-nama ini dengan nama-nama yang lain? Ya. Maziyah, kelebihannya apa? Ahlus sunnah wal jamaah dan nama-nama yang kita pelajari ini, Pak, itu mempunyai kekhususan daripada nama-nama kelompok-kelompok yang lain, dan sudah kita bahas dari nomor 1 sampai nomor 3, ya. Kemudian yang nomor 4, anna aqdal wala wal bara wal muwalah wal mu'ada ladaihim huwa 'ala al-islam la 'ala rasmin bi ismin muayyan wa 'ala rasmin mujarrad, innama huwa al-kitab was sunnah. Salah satu dari kekhususan nama Ahlus Sunnah wal Jamaah dan nama-nama yang syar'i yang akan kita bahas insyaallah satu persatu ini, bahwasanya dalam masalah wala dan bara, ya, itu berdasarkan apa? Berdasarkan Islam, berdasarkan Alkitab, berdasarkan hadis, bukan berdasarkan nama ismin muayyan. Kita, Pak, kalau misalnya kelompok kita diejek misalnya atau dihujat, jelas kita tidak suka. Akan tetapi yang salah apabila ketika ketidaksukaan itu berlebih-lebihan sampai dibela mati-matian kelompok kita sendiri, padahal ya itu sekedar kelompok kita. Saya misalnya, ada orang-orang yang menjelek-jelekan Al-Irsyad misalnya, ya tentu saya tidak terima, normal itu, karena saya adalah alumni dari sana, Pondok Al-Irsyad. Tetapi apakah harus sampai dibela mati-matian? Tidak, ya sudah seperti itu. Kalau salah diterima aja,
Kalau misalnya dia itu memang salah ya sudah kita terima, kalau dia ya kita benarkan yang benar seperti ini. Tidak harus sampai mati-matian. Akan tetapi ketika kita bermanhaj ahlus sunnah, maka wala wal baroknya ini harus sesuai dengan Al-Quran. Islam misalnya dihujat, ya kita bela. Mati-matian, ya benar mati-matian. Islam dihujat, ya kita bela. Kita jelaskan. Dan sekali lagi ayyuhal ikhwah, berdasarkan Al-Quran dan Sunnah sekali lagi. Nanti kemudian, Ustaz, kalau kita misalnya bela Islam, ya berarti kalau antum bilang harus mati-matian, berarti kita demo dan segala macam. Enggak. Ya, sekali lagi, enggak ayyuhal ikhwah. Ketika saya mengatakan, ya kita tuh kalau misalnya Islam dihujat dan segala macam, kita benci. Ada al-wala wal bara' di sana. Akan tetapi ayyuhal ikhwah, semua itu ada caranya. Bagaimana cara membela Al-Quran? Bagaimana cara membela Rasulullah SAW? Bagaimana membela Al-Hadis itu ada. Lihat para ulama, kecintaan mereka terhadap Al-Quran. Lihat para ulama, perjuangan mereka terhadap membela Nabi. Bagaimana cara mereka menulis ilmu hadis. Itu adalah salah satu cara mereka untuk jihad fisabilillah. Jihadnya para ulama itu nulis, Pak. Menunjukkan betapa cintanya mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Menulis buku, mentarjih hadis. Seperti itu. Jadi wala dan baroknya kita kepada Islam, bukan kepada kelompok tertentu. Berbeda dengan mereka orang-orang hizbi. Orang-orang yang dia ini loyal dengan kelompoknya. Ketika kelompoknya dihujat, maka akan dibilang mati-matian walaupun itu salah. Nah, ini yang tidak boleh ayyuhal ikhwah. Yang kelima ayyuhal ikhwah, anna hadhil alqab lam takun da'iyatan lahum litta'assub li shakhsin duna Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya nama ini, nama-nama syariah Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak mengundang kepada ta'assub. Taklid buta kepada seorang pun tidak. Kecuali cuma kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang di dalam Islam kita itu taklid hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taklid buta loh. Ya kepada Rasulullah. Tidak kepada orang. Sedangkan kelompok-kelompok lain, Pak, kalau misalnya antum lihat kelompok-kelompok lain, apapun kelompoknya, mereka pasti mempunyai pendiri dan mereka mengajak untuk apa? Untuk ta'assub, taklid buta kepada pendirinya. Sebut aja apapun kelompoknya. Setiap kelompok pasti ada orangnya. Pendirinya ini, pendirinya ini. Padahal semuanya pendiri-pendiri itu manusia biasa, bisa salah. Gak boleh ta'assub kepada mereka. Akan tetapi manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, Ahlul Hadis, Ahlul Azhar, Thaifah Mansurah dan lain-lain yang akan kita pelajari ini, itu tidak mengajak kepada taklid pada satu orang pun. Kita nggak taklid kepada Muhammad ibn Abdul Wahhab yang dibilang Wahabi, tidak. Kita tidak taklid kepada Syekh bin Baz, Syekh Nasiruddin Albani. Siapa kita nggak taklid. Kita mengatakan ya mereka ulama, tapi mereka seorang manusia biasa, Pak. Ada salahnya kadang-kadang. Tapi kita nggak taklid. Yang boleh kita taklid di manhaj Ahlussunnah wal Jamaah hanya Nabi Muhammad SAW. Kita ikuti. Kita mengikuti Nabi Muhammad SAW berdasarkan dalil, tapi tidak taklid kepada satu orang pun, tidak. Sedangkan kelompok-kelompok yang lain selalu ada satu orang public figure, minimal pendirinya lah, ulamanya mereka atau siapa pemimpinnya, yang mereka ini taklid dan mengatakan semua perkataannya ditaati, walaupun itu salah. Sudah pasti itu, Pak. Bisa antum kalau antum pernah ketemu kelompok-kelompok terus silahkan. Ya pasti ada satu orang yang mereka itu diikuti dengan buta sekali. Baik. Asadis ayyuhal ikhwah, yang keenam, anna hadhil alqab la tufdi ila bid'atin wala ma'siyah.
bahwasanya nama-nama ini, lakop-lakop ini, julukan-julukan ini itu tidak mengajak kepada bid'ah, tidak mengandung bid'ah. Juga tidak mengajak kepada kemaksiatan, tidak mengandung kemaksiatan di dalamnya. Wala asabiyah li syakhsin muayyan, dan juga tidak mengandung asabiyah, kesukuan. Atau tadi saya bilang taklid buta kepada seseorang. Wala li ta'ifah muayyan, dan juga kepada kelompok tertentu, enggak. Ya. Jadi nama-nama ini justru mengajak orang untuk bersatu kepada Islam yang benar, tidak kepada kelompok tertentu. Ya, tapi kepada Islam yang benar. Walinusarrif fit ta'rif bi musammayati ahli sunnah wal jamaah bi ikhtisar. Nah, kemudian beliau di sini di pembahasan ini kita akan mulai membahas tentang nama-nama itu satu persatu. Nama-nama ahli sunnah wal jamaah secara ringkas. Awalan yang pertama apa? Ahli sunnah wal jamaah. Nama yang pertama untuk kelompok ini namanya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu nama yang pertama. Hadzal ism min al asma al masyhura allati urifa biha Ahlus Sunnah. Nama ini merupakan nama-nama yang sudah terkenal, masyhur. Kita sudah nggak asing lagi Pak mendengar nama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu nggak asing lagi. Allati urifa biha Ahlus Sunnah, yang mana orang Ahlus Sunnah itu diketahui dengan nama ini Pak. Oh, ini Ahlus Sunnah. Oh, ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa huwa yutlaqu makrunan bis sunnah. Dan ini nama ini itu disambung dengan sunnah, Ahlus Sunnah. Berarti disambung dengan apa? Kata-kata as-sunnah. Fayuqal, maka dikatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka dikatakan orang ini adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi tidak sekedar Ahlus Sunnah tapi disambung ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Waqad yaridu munfaridan, dan kadang-kadang itu disebutkan secara sendiri yaitu Ahlus Sunnah tok Pak. Jadi kadang-kadang Ahlus Sunnah wal Jamaah, kadang-kadang Ahlus Sunnah, tidak pakai jamaahnya. Fayuqal Ahlus Sunnah wa yuqal Ahlul Jamaah, kadang juga Ahlul Jamaah. Tapi ini saya jarang dengar Pak ya. Saya jarang mendengar kata-kata Ahlul Jamaah, biasanya Ahlus Sunnah. Kalau enggak Ahlus Sunnah ya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa huwa qalil katanya ya, dan itu sedikit ya. Kata beliau sedikit orang yang menggunakan kata Ahlul Jamaah. Wal ghalib iktiranuhu bis sunnah. Globalnya itu menggunakan kata-kata Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian ayyuhal ikhwah, sebelum kita itu membahas selanjutnya, saya ingin bertanya, apa arti jamaah sebenarnya itu apa? Ahlus Sunnah itu, kalau sunnah kita sudah bahas ya tadi ya. Sunnah itu maksudnya adalah hadis ya. Islam secara keseluruhan namanya sunnah. Apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, ya kemudian perilakunya dan segala macam itu semuanya itu adalah sunnah. Kalau jamaah itu apa Pak? Jamaah itu secara bahasa artinya adalah persatuan. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang-orang yang itu sunnah dan dia itu suka dengan persatuan. Bersatu di atas apa? Bersatu di atas sunnah Pak. Bukan bersatu di atas agenda. Ya. Makanya jarang yang mengatakan Ahlul Jamaah. Kenapa? Karena Ahlul Jamaah itu kebanyakan harus diikuti dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena kalau sekedar persatuan, ya persatuan orang-orang itu banyak bersatu Pak. Bersatu di atas agenda yang sama. Ya enggak? Saya agendanya apa? Oh, agendanya menggulingkan pemerintah. Yuk kita bersatu. Agendanya apa? Agendanya saya mendapatkan suara terbanyak dalam pemilu. Aspoe dia mau orang Islam, orang Kristen, orang segala macam. Ayo, yang penting apa? Agendanya sama. Ya. Jadi bersatu di atas agenda yang sama. Akan tetapi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah bersatu di atas sunnah. Bukan bersatu di atas yang lain-lain, agenda yang sama, enggak, di atas sunnah. Karena agenda setiap orang itu berbeda. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum jami'an. Kita teruskan. Jadi antum sekarang paham apa itu artinya al-jamaah. Jamaah itu artinya persatuan, Pak. Jamaah itu artinya persatuan. Orang-orang yang bersatu di atas sunnah. Qala Ibnu Taimiyah, berkata Ibnu Taimiyah rahimahullah, fa inna sunnata makrunatun bil jamaah. Sungguhnya kata-kata sunnah itu diikuti ya atau digabungkan dengan kata al-jamaah. Kama annal bid'ata makrunatun bil furqah. Sebagaimana bid'ah itu
ya. Bid'ah itu digabungan dengan kata al-furqah. Apa artinya furqah? Furqah itu adalah perpecahan, Pak. Jadi kalau jamaah itu persatuan, furqah itu artinya apa? Perpecahan. Karena yang namanya bid'ah itu pasti pecah, Pak, dari yang jalan lurus. Ya, makanya saya kemarin bilang lucu kalau misalnya kita itu dibilang kita tidak suka dengan persatuan. Loh, enggak. Kita itu Ahlussunnah wal Jamaah suka dengan persatuan. Tapi bersatunya di atas apa? Bersatunya kita di atas sunnah yang benar. Ketika mereka nyempal, ya, justru mereka enggak suka bersatu. Makanya bid'ah itu disebutkan dengan al-furqah, pemecah belah. Bukan kita yang memecah belah, mereka yang memecah belah. Tapi kemudian diputar balikkan, antum itu nggak suka dengan persatuan. Kita bukan nggak suka dengan persatuan. Kita itu justru bersatu, tapi bersatunya di atas apa? Tuh, apakah bersatunya di atas agenda yang benar? Agenda yang benar. Di atas agenda atau di atas sunnah, ya kan? Maka antum bisa lihat-lihat, Pak. Bisa lihat bagaimana orang-orang yang dia ini persatuannya di atas agenda. Maka segala macam kelompok dirangkul, tidak peduli mau itu bid'ah, mau itu sunnah, ayo dirangkul kabeh. Mau dia itu orang kafir, ayo dirangkul. Padahal tidak seperti itu, ayyuhal ikhwan. Apakah boleh kita bermuamalah dengan orang-orang non-Islam? Boleh, tidak masalah. Rasulullah bermuamalah dengan orang Yahudi, orang Nasrani, orang Majusi, tidak masalah. Bermuamalah ya. Tapi kemudian ketika kita bersatu, enggak, beda lagi. Definisinya itu beda lagi. Ya, tapi kalau sekedar muamalah boleh, tidak masalah. Selanjutnya, ayyuhal ikhwah. Fayuqal Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya disebutkan kalau kita menyebutkan Ahlussunnah namanya Ahlussunnah wal Jamaah karena bersatu di atas sunnah. Kama yuqal Ahlul Bid'ah wal Furqah. Ya, sebagaimana orang-orang Ahlul Bid'ah itu dinamakan Ahlul Bid'ah wal Furqah dan perpecahan. Wa min asbabi tasmiyatihim bihadzal ism, dan sebabnya kenapa dinamakan namanya Ahlussunnah wal Jamaah itu sebabnya apa? Annahum tamayyazu bimizataini azimataini. Yang mana mereka ini mempunyai sesuatu yang spesial, dua spesialisasi ya. Dua keunggulan yang sangat agung sekali. Apa keunggulannya Ahlussunnah wal Jamaah daripada yang lain? Perhatikan ayo lewat. Yang pertama, tamassukum bi sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam hatta sara ahlaha. Yang pertama adalah mereka adalah orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berpegang teguh. Rasulullah mengatakan A, yo A. Pegang teguh. Sehingga Nabi mengatakan abdu 'alaiha bin nawajid. Gigit pakai gigi geraham karena emang memegang teguh sunnah itu sulit, Pak, zaman sekarang, Pak. Subuhatnya tuh luar biasa banyak. Rasulullah SAW mengatakan jangan mencela pemerintah. Tok, ya kita nggak usah mencela. Diem. Orang lain suka mencela, Ustaz dari kelompok ini mengatakan wah gibahin pemerintah begini, jangan ikut-ikutan, Pak. Nek pengennya melu nimbrung ya, Pak ya. Kita sudah jelas pemerintah begini, tapi kita enggak menghujat pemerintah, sudah diam aja sudah. Tapi kadang wah susah, emang begitu. Rasulullah mengatakan jangan tasyabuh bil kufar, ya sudah kita enggak tasyabuh bil kufar. Rasulullah mengatakan jangan mengincar jabatan, ya kita enggak mengincar jabatan. Jangan sampai subuhat kemudian, loh kalau enggak saya Ustaz nanti siapa lagi? Enggak ada. Rasulullah mengatakan jangan mengincar jabatan, ya jangan. Itu sunnah seperti itu. Hatta sar ahla, sampai menjadi apa? Orang yang benar-benar melaksanakan sunnah. Bi khilaf sairil firq fahiya tatamassaku bi araiha wa ahwaiha. Lain halnya kata beliau dengan semua firqah-firqah yang tadi. Firqah-firqah selain Ahlus Sunnah. Kenapa firqah-firqah selain Ahlus Sunnah? Fahiya tatamassaku bi araiha. Yang mana Ahlus Sunnah, yang mana selain Ahlus Sunnah ini berpegang teguh kepada apa? Ide-idenya mereka, pendapatnya mereka sendiri. Dan pendapatnya mereka berubah-ubah, Pak, ya. Wa ahwaiha, dan hawa nafsunya berubah-ubah. Tentu antum sudah mendengar ya, ini bukan sebuah hal yang rahasia ya. Sudah menjadi rahasia umum, semua sudah tahu. Dulu ada kelompok, saya nggak usah sebutkan, Partai Islam. Anggap aja Partai Islam. Mereka menamakan dirinya Islam. Kemudian mengatakan kalau seandainya tidak ada partai Islam nanti siapa yang isi DPR bla bla bla, subuhat.
Mereka ingin mengubah sistemnya Indonesia dengan cara masuk ke pemerintahan. Ya. Dan ini jelas salah, Pak. Sampai akhirnya mereka itu ketahuan kedoknya di mana? Salah satu kadernya mereka orang Nasrani. Apa kata mereka ketika dihujat? Loh, yang penting kan agendanya sama. Loh kan, agenda. Bersatu di atas apa? Agenda. Padahal partainya partai Islam. Gitu. Itu makanya mereka apa? Berpegang teguhnya kepada siapa? Kepada pemikirannya mereka sendiri. Bukan kepada sunnah. Dan hawa nafsunya sendiri. Hawa nafsunya enaknya ini kita kasih anggota ini orang Nasrani karena dia punya banyak suara. Ya kasih. Agenda, Pak. Ya, bukan kepada sunnah. Wa aqwali qadatiha, dan juga perkataan-perkataan pemimpin mereka. Fahiyalatun sabu ila sunnah, yang mana perkataan tadi tidak dinisbatkan kepada sunnah. Wa innamatun sabu ila bid'ati ila bid'aiha. Akan tetapi dinisbatkan, ya, disandarkan kepada bid'ah-bid'ah mereka. Au ila immatihim, atau kepada pemimpin-pemimpin mereka. Au af'alihim, atau kepada perbuatan mereka sebagaimana yang telah kita bahas. Jadi kelompok mereka itu dinamakan bukan karena mereka berpegang teguh kepada sunnah, tapi karena mereka mengikuti berpegang teguh kepada bid'ahnya. Bid'ahnya ini, maka mereka menamakan dirinya dengan bid'ah tersebut. Oh, bid'ahnya masalah takdir. Mereka menamakan dirinya apa? Qadariyah. Oh, bid'ahnya ini adalah bid'ah dalam asma wa sifat. Siapa yang ngomong? Jaham bin Sufyan. Maka dinamakan Al-Jahmiyah kelompok mereka. Bukan kepada sunnah, Pak, kepada a'immah, pemimpinnya mereka, yaitu Jaham bin Sufyan, namanya kelompok mereka Al-Jahmiyah. Au ila af'alim, atau perbuatan mereka. Banyak kalau ini, Pak, ya. Seperti mana yang terjadi, yang sudah kita bahas di yang lalu. Wal maizah atsaniyah. Maizah atau mizah sama aja, ya. Maizah atsaniyah. Dan keunggulan yang kedua, nama Ahlussunnah ini punya keunggulan. Keunggulan yang kedua adalah annahum ahlul jamaah. Mereka ini adalah orang yang suka untuk bersatu. Ahlul jamaah, mereka ini selalu bersatu. Lijtima'ihim 'alal haq, karena mereka itu berkumpul, ya, bersatu di atas kebenaran, bukan bersatu di atas agenda. Wa adami tafarruqihim, dan juga mereka tidak berpecah belah. Bikhilafil firaq al-ukhra, berbeda dengan kelompok-kelompok yang lain. Fa innahum la yajtami'una 'ala haqqin, karena mereka tidak berkumpul atau bersatu di atas kebenaran. Wa innama yattabi'una ahwa'ahum fala haqqa yajma'uhum, karena mereka itu mengikuti hawa nafsu mereka, maka tidak ada kebenaran yang mereka ikuti. Perhatikan ayyuhal ikhwah, ya, bersatu. Karena orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah itu bersatu di atas kebenaran. Maka dimanapun mereka berada, Pak, itu perkataannya satu, Pak. Ada satu orang nih, saya pernah diceritakan, dia itu tanya kepada ustadz seluruh Indonesia, ustadz Ahlussunnah wal Jamaah seluruh Indonesia. Kalau nggak salah yang cerita ini Ustadz Wujud, ya. Beliau cerita ada orang datang, ya, terus tanya, Ustadz, apa hukumnya demo, Ustaz? Hukumnya demo enggak boleh. Haram. Saya datang ke Ustadz ini, kok perkataannya sama kayak antum, Ustaz? Hukum demo itu haram. Coba antum datangi Ustadz seluruh Indonesia, ya. Yang Ustadz itu Ahlussunnah wal Jamaah, perkataannya podo. Hukum demo haram. Kenapa? Karena mereka bersatu di atas sunnah, di atas kebenaran. Jadi mau dimanapun mereka, karena mereka berpegang teguh kepada sunnah, perkataannya podo kabeh. Tak ustadz iki yo demo haram, tak ustadz iki yo demo haram, podo kabeh, Pak. Ya. Karena bersatunya di atas kebenaran, bukan di atas agenda. Berbeda dengan kelompok-kelompok yang lain. Kelompok yang lain ada agendanya. Kalau sini ngomongin A, besok ngomongin B, sini C, D, beda-beda. Karena punya agenda masing-masing mereka. Setiap kelompok punya agenda masing-masing di daerahnya. Ya. Makanya mereka itu berbeda-beda sesuai dengan hawa nafsunya. Sampai naik dewe. Begitulah ayyuhal ikhwah. Yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fi ta'rifi ahli sunnah. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, ketika mendefinisikan tentang ahlu sunnah, hum al-mutamassikuna bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Mereka ahlu sunnah wal jamaah
adalah orang yang berpegang teguh kepada kitab Allah, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, wa mattafaqa alaihi sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan. Dan juga apa yang disepakati oleh orang-orang as-sabiqun al-awwalun, orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin, dari kalangan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Nah, inilah Ahlussunnah, Pak. Berpegang teguh kepada Al-Quran, berpegang teguh kepada Al-Hadis, pemahamannya sesuai dengan para sahabat, itu Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak sekedar kepada Al-Quran, hadis, toh enggak, Pak, tapi sesuai dengan pemahamannya Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu mereka para sahabat. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Selanjutnya ayo ikhwah. Yang kedua, nama kedua adalah Ahlul Hadis. Atau mungkin jarang ya mendengar kata-kata Ahlul Hadis, tapi ini memang namanya mereka ya. Kalau misalnya antum baca para ulama, buku-buku para ulama, kemudian mengatakan fulan ahlul hadis, itu maksudnya adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini adalah salah satu nama mereka. Minal asma allati yusamma bi Ahlussunnah wal Jamaah ahlul hadis. Di antara nama-nama Ahlussunnah wal Jamaah adalah ahlul hadis. Wa hada yaridu katsiran fi kalami katsirin minal a'immah. Nah, dan ini banyak kita temui ya, di mana di perkataannya para imam. Ya, makanya saya katakan kadang-kadang di buku yang saya baca, Pak, itu mengatakan fulan ahlul hadis. Apakah berarti fulan itu pinter hadis? Bukan, maksudnya fulan itu Ahlussunnah wal Jamaah. Itu maksudnya, Pak. Bukan ahlul hadis di sini orang yang pinter hadis meriwayatkan, tidak. Maksudnya ini adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Beberapa seperti itu, tergantung bukunya apa ya, buku yang sedang kita baca, Pak. Seperti siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, seperti di dalam buku-buku Syekhul Islam Taimiyah misalnya. Wa ghairihi min ahlil ilmi qablahu wa ba'dahu yadhkuruna ala. Dan juga ulama-ulama sebelum Syekhul Islam atau setelahnya, yang mana mereka ini menyebutkan ahlul hadis. Wa ahlus sunnati ubayyinina i'tiqadum. Dan juga Ahlus Sunnah wal Jamaah ya menjelaskan bagaimana akidahnya mereka, bagaimana i'tiqadnya mereka itu bagaimana. Wala yufarriquna bainal mustalahaini, dan mereka juga tidak membeda-bedakan antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dan Ahlul Hadis, tidak membeda-bedakan. Dua istilah ini artinya sama, Pak, yaitu orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah. Mereka disebut dengan apa? Ahlul Hadis. Fahadal Imam As-Sabuni yaqulu fi aqidatihi ya. Beliau mencontohkan Al-Imam As-Sabuni ya. Kalau nggak salah Imam As-Sabuni itu dari Suriah, salah satu ulama besar Islam. Beliau berkata di dalam bukunya, buku akidahnya beliau, Inna ashabal hadis al-mutamassikin Inna ashabal hadis al-mutamassikina bil kitab wa sunnah hafidallahu ahya'ahum wa rahima amwatahum yashhaduna lillahi ta'ala bil wahdaniyah wa li Rasul sallallahu alaihi wasallam bi risalah wan nubuwah. Lihat salah satu perkataan beliau ya. Dalam akidahnya beliau mengatakan sesungguhnya ashabul hadis maksudnya ahlul hadis, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah, itu apa? Al-mutamassikina bil kitab wa sunnah, yang berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan sunnah. Berarti apa, Pak? Enggak membeda-bedakan. Yo ahlul hadis itu yo namanya Ahlussunnah wal Jamaah ya. Kemudian beliau mendoakan hafizallahu ahya'ahum wa rahima amwatahum. Itu kalau ada antum perkataan dalam thread itu artinya doa itu, Pak ya. Doa itu. Jadi di sini beliau mendoakan semoga Allah menjaga mereka hidupnya dan matinya. Yashhaduna lillahi ta'ala bil wahdaniyah. Mereka itu bersaksi tentang ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, ketauhidan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mereka bersaksi untuk Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasul itu mempunyai risalah dan juga mempunyai nubuwah, kenabian. Ini adalah salah satu kutipan beliau dalam masalah akidah. Ila ayyakul, sampai perkataan beliau, waqad a'adallahu ahla sunnah minat tahrif wat takyif wat tasbih wa manna alaihim bit ta'rif wat tafhim. Perhatikan ayyuhal ikhwah ya, di di bukunya beliau mengatakan, dan Allah Subhanahu wa taala telah melindungi ahlu sunnah, maksudnya ahlul hadis yang tadi yang disebutkan di awal,
Jadi nggak beda-beda ini. Ahlus sunnah, ahlul hadis, yo podo gitu. Jadi kadang-kadang menyebutkan ahlul hadis, kadang-kadang menyebutkan ahlus sunnah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah melindungi ahlus sunnah dari at-tahrif, penyelewengan. Wat takyif, membagaimanakan, wat tasbih, menyerupakan. Wa manna 'alaihim bit-ta'rif wa tafhim, dan Allah memberikan kepada mereka pemahaman, ya. At-ta'rif dan tafhim itu artinya pemahaman tentang masalah al-asma wa sifat. Ini ayyuhal ikhwah. Beliau berbicara tentang al-asma wa sifat. Ya, tauhid dalam masalah asma wa sifat. Di mana Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika memahami asma wa sifat itu tidak ada yang namanya tahrif. Apa itu tadi? Penyelewengan makna. Allah Subhanahu wa taala misalnya mempunyai sifat al-yad, mempunyai tangan. Maka tidak boleh diselewengkan, oh tangan itu artinya rahmat, tidak ya. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah itu dilindungi dari penyelewengan makna. Au takyif. Wa takyif atau pembagaimana, bagaimana tangan Allah, enggak. Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mempertanyakan bagaimana tangannya Allah, bagaimana sifatnya Allah, tidak, ya. Wa tasbih atau penyerupaan, ya. Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Nah. Selanjutnya ayyuhal ikhwah, wa yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, madhabus salaf ahlul hadis wa sunnah wal jamaah. Jadi madhabnya salaf, madhab ini apapun yang dipegang sama salaf itu siapa? Salaf itu di sini artinya para sahabat, Pak. Yaitu ahlul hadis, sama, dan sunnah dan juga jamaah, ini nama-nama yang sama semua. Jadi kalau antum nanti ketika lagi baca buku, antum mendapatkan kata-kata ahlul hadis, ya maksudnya ahlus sunnah wal jamaah. Fal muradu bi ahlil hadis fi kutubi aqaidis salaf hum ahlus sunnah. Beliau di sini mengatakan, makanya dimaksud dengan ahlul hadis di dalam buku-bukunya, buku-buku akidah salaf. Karena buku-buku akidah para salaf itu banyak, Pak. Ketika para salaf ini membahas masalah akidah, kemudian menyebutkan ahlul hadis, yang dimaksud siapa? Hum ahlus sunnah. Yaqul Ibnu Taimiyah, berkata Ibnu Taimiyah juga, Ibnu Taimiyah ini banyak nih bukunya nih, Pak, ya, disebutkan di sini semua nih, Majmu' Fatawa dan lain-lain. Beliau mengatakan, wa nahnu la na'ni bi ahlil hadis al-muqtasirina ala sama'ihi. Nah, beliau menjelaskan nih, Imam Ibnu Taimiyah, ya. Dan kami, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah, ketika kita menyebutkan di al-hadis, itu yang dimaksud itu bukan al-muqtasirina ala sama'ihi, orang-orang yang mendengarkan hadis. Karena pada zaman beliau, itu ada orang-orang yang meriwayatkan hadis, Pak. Datang ke siapa, kemudian mendengarkan hadis. Nah, mereka ini juga disebut ahlul hadis. Orang-orang yang mempelajari hadis, Pak, menghafalnya, kemudian mentarjih, kemudian periwayatan satu persatu, mereka disebut ahlul hadis. Tapi di mana? Di buku-buku hadis. Tapi apabila disebutkan di buku-buku akidah ahlul hadis, yang dimaksud bukan itu, ya. Yang dimaksud adalah ahlus sunnah wal jamaah. Au kitabatihi au riwayati, ataupun orang yang menulisnya atau meriwayatkannya. Bal na'ni bihim, akan tetapi yang kami maksud, ya. Na'ni bihim akan tetapi yang kami maksud dengan ahlul hadis, kullaman kana ahaqqa bihifdihi wa ma'rifati wa fahmi dhahiran wa batinan. Orang-orang, yaitu orang-orang yang menghafal Al-Qur'an, menghafal hadis, mengetahui hadis, memahami hadis dhahir dan batin, wattiba'ahu batinan wa dhahiran, dan kemudian mengikuti hadis juga dhahir dan batinnya, wa kadzalika ahlul Quran, dan juga ahlul Quran. Ya, itu namanya ahlul hadis yang dimaksud di sini. Ya. Jadi bukan sekedar orang yang mendengar hadis, meriwayatkan atau nulis hadis, buat buku, bukan. Tetapi lebih global daripada itu. Orang-orang yang dia itu hafal juga, pemahamannya juga ada, sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengikuti yang dia dengarkan, mengikuti yang dia tulis, ya. Dan dia juga disebut dengan ahlul Quran. Wallahu a'lam bishawab. Salisan, yang ketiga, ayyuhal ikhwah. Nama yang ketiga adalah al-athariyah atau ahlul azhar. Nah, ini juga saya yakin antum jarang mendengar. Kalau saya sering, Pak. Terutama ahlul azhar. Kalau al-athariyah itu
Jarang ya. Biasanya orang-orang menyebutkan Al-Athari. Antum dengar enggak? Pernah dengar pasti ya. Siapa Al-Athari? Siapa Al-Athari? Nah, itu yang dimaksud di sini Al-Athariyah. Dan saya lebih sering mendengar Ahlul Athar dalam buku-buku Ahlul Athar. Athar, apa artinya athar? Secara bahasa. Ithrun itu artinya adalah jejak. Kalau misalnya antum lagi berjalan di atas tanah misalnya ya Pak ya. Kemudian ada telapak kaki, itu bahasa Arabnya ithrun atau athar, ya, jejak kaki. Maksudnya apa ahlul athar? Orang-orang yang mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW. Maka disebut dengan ahlul athar. Itu secara bahasa seperti itu Pak. Kenapa kok ada kata-kata athar, athari? Nah itu dari tadi. Jadi athar itu artinya bekas, telapak kaki, jejak, itu namanya adalah athar. Jadi ahlul athar orang yang mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW. Wahadal Islam, wahadal Islam yutlikuhu kathirun min ahlil ilm. Nama ini banyak sekali disebut oleh orang-orang ahlul ilmi. Dan saya sering mendengar kata-kata ahlul athar. Itu sering Pak. Di buku-buku mereka juga sering. Kalau misalnya al-athariyah jarang. Yang saya sering adalah nama orang. Fulan al-athari, Fulan al-athari. Seperti itu. Menunjukkan dia adalah ahlul athar. Wa yuriduna bihi ahlas sunnah wal hadis. Dan yang mereka inginkan, yang mereka maksud dari ahlul athar ini adalah ahlul sunnah dan juga ahlul hadis. Qala Ibnu Hatim Ar-Razi, ya, berkata Al-Imam Ibnu Hatim Ar-Razi rahimahullah, madhabuna wa ikhtiyaruna ittiba'u Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ashabi wa tabi'in. Kata beliau, madhab kami, lihat madhab ya, madhabnya Ibnu Hatim apa? Dan pilihannya dia apa? Ittiba'u Rasulillah. Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dan juga para tabi'in. Wa tamassuk bi ahlil athar. Wa tamassuk bi madhabi ahlil athar, dan juga berpegang teguh kepada madhabnya ahlul athar. Nah, dia menyebutkan kata-kata ahlul athar. Misal seperti apa? Abi Abdullah Ahmad ibn Hambal, seperti adalah Al-Imam Ahmad ibn Hambal rahimahullah. Beliau adalah imam besar dan salah satu imam madhabnya. Beliau punya madhab Hambali, ya, makanya Imam Ahmad ibn Hambal. Dan beliau menyebutkan di sini apa? Ahlul athar. Orang-orang yang mana yang dimaksud dengan ahlul athar di sini adalah ahlus sunnah wal jamaah. Wa qala fi maudhi'in akhar, dan berkata di bukunya yang lain, di tempat yang lain. Ini bukunya beliau, antum bisa lihat di footnote-nya itu Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah ya. Itu bukunya beliau ya, Ibnu Hatim Ar-Razi. Di buku beliau di bukunya itu disebutkan perkataan Ibnu Hatim Ar-Razi. Dan di dalam tempat lain, wa alamatu ahlil bid'ah al-waqi'iyah fi ahlil athar. Dan salah satu salah satu tanda, alamat artinya tanda, salah satu tanda ahlul bid'ah, apa tandanya? Al-waqi'iyah fi ahlil athar. Mereka itu mencela orang-orang ahlul athar. Mereka itu mencela orang-orang ahlul hadis. Itu ciri-cirinya mereka begitu. Kita ini punya nih Pak, orang-orang yang sudah ma'ruf di kalangan kita, beliau adalah ahlus sunnah, imam-imam. Imam ini, imam ini, imam ini. Kok ada orang-orang itu mencela, sudah pasti dia itu bukan ahlus sunnah, dia itu ahlul bidah. Bukan sudah pasti ya, kita bisa katakan 90% saya mengatakan seperti itu. Dan saya sering mendapati seperti itu. Ada nih orang secara zahir dia ahlus sunnah. Saya pernah mengatakan, secara zahir dia ahlus sunnah. Ketemu sama saya, waktu itu saya masih di Mekah. Kemudian orang ini menghina Syekh Albani. Mengatakan Syekh Albani begini. Bukan saya itu adalah orang yang ta'assub sama Syekh Albani. Enggak, kita tahu Syekh Albani adalah ulama sunnah. Dan Anda ini siapa? Gitu. Kemudian dia menjelek-jelekan Syekh Albani. Maka dalam pikiran saya, wah ini dicurigai orang ini. Ternyata setelah kita berjalan beberapa lama ya, kita tahu orang ini berarti memang bukan ahlus sunnah. Kelihatan Pak ya, kelihatan setelah beberapa lama. Tapi salah satu cirinya kata beliau, salah satu tandanya orang-orang yang dia ahlul bidah adalah dia itu mencela ahlus sunnah, mencela ahlul athar. Wa alamatuz zanadiqah tasmiyatum ahlus sunnah al-hasyawiyah. Dan salah satu cirinya zanadiqah. Saya akan jelaskan nanti zanadiqah itu apa artinya Pak ya.
mereka orang-orang zanadiqah atau orang-orang zindik, namanya orang-orang zindik, jamaknya adalah zanadiqah. Mereka menamakan ahlu sunnah itu dengan hawasiyah, hasyawiyah. Apa itu hasyawiyah? Saya jelaskan dulu ya, biar antum tidak bingung. Apa itu zindik? Zindik itu mirip dengan munafik. Apa bedanya dengan munafik? Saya katakan mirip ya. Munafik itu adalah orang kafir, tapi dia menampakkan keislamannya dan berpegang teguh kepada Islam. Bukan berpegang teguh secara dohir di depan orang Islam, dia itu berpegang teguh kepada Islam. Ya sholat, ya zakat, ya kan? Itu namanya munafik. Menampakkan keislaman tapi dalam dirinya kafir. Misalnya dia orang non-Islam, kemudian ngaku Islam, jenggot lah, kemudian ke masjid, sholat, tapi dia kafir sebenarnya. Itu orang munafik, Pak. Zindik, dia orang kafir, menampakkan keislamannya, tetapi juga menampakkan kekafirannya. Bingung ya? Kata saya lagi, zindik itu dia orang kafir, menampakkan keislamannya plus menampakkan kekafirannya. Saya kasih contoh. Dia menampakkan keislaman, oh saya Islam, tapi dia berpendapat, oh sholat itu nggak wajib. Nah, ini namanya zindik, Pak. Kalau orang munafik, dia tetap sholat. Tapi kalau zindik, oh enggak. Sholat itu enggak wajib. Zina halal. Homer itu halal. Ya, dia menampakkan kekafirannya. Dia ngaku Islam, tapi menampakkan kafir. Ini orang zindik. Itu namanya orang zindik. Makanya orang-orang liberal itu dicurigai zindik. Ini zindik ini. Dia orang muslim, tapi mengatakan sesuatu yang bertolak belakang dengan Islam. Mengatakan ini haram, ini halal. Ya, seperti itu. Ya. Itu namanya zindik. Maka ciri-ciri orang-orang zindik, kata beliau, orang-orang yang tadinya non-muslim, orang kafir, kemudian ngaku Islam, itu ciri-cirinya apa? Tasmiyatum ahlus sunnah al-bihasyawiyah. Jadi menamakan orang ahlus sunnah itu sebagai hasyawiyah. Hasyawiyah itu apa? Haswun itu artinya pinggiran, Pak. Ya, haswun itu artinya pinggiran. Maksudnya apa? Orang pinggiran. Jadi para sunnah itu dinamakan orang pinggiran. Jadi di sini saya ketika mencari tahu kenapa mereka menyamakan ahlu sunnah itu dengan hasyawiyah, orang pinggiran. Pinggiran di sini maksudnya adalah dhahirul ayat fi sifat. Jadi orang-orang ahlu sunnah itu mempercayai ketika dalam masalah asma wa sifat itu mempercayai apa? Makna secara dhahir, ya enggak, Pak? Misalnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat tangan. Yang paling mudah, Allah punya tangan. Ya kan? Maka Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya Allah punya tangan secara zahir. Nah, kemudian yang kelompok sesat lainnya tidak meyakini Allah itu nggak punya tangan. Tangan yang dimaksud dalam Al-Qur'an itu bukan tangan secara hakiki. Walaupun zahirnya tangan tapi aslinya artinya rahmat. Nah, oleh karena itu, orang-orang Ahlus Sunnah dinamakan orang hasyawiyah mereka. Maka ketika zaman mereka ini ada kok orang yang mengatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu hasyawiyah artinya, maka bisa disebut ini berarti zindik, begitu. Ini maksudnya seperti itu ya. Mungkin agak memusingkan bagian itu, tapi sudah nggak ada. Kata-kata hasyawiyah itu sudah nggak ada sama sekali zaman sekarang. Ini cuma menyebutkan saja seperti itu, biar antum paham. Kemudian wa alamatul qadariyah, dan tanda bahwasanya orang itu adalah orang qadariyah, Pak. Tasmiyatuhum ahlal athar mujbirah, Pak. Mujbirah atau mujabbirah. Tapi mujbirah ya, mujbirah itu artinya adalah memaksa. Jadi salah satu ciri-ciri orang qadariyah, dia menamakan Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah orang-orang mujbirah. Apa itu mujbirah? Biar antum paham ya, sebagai ilmu pengetahuan aja. Qadariyah, mereka adalah orang-orang yang mengatakan bahwasanya kita itu tidak diikat oleh takdir. Itu orang-orang Qadariyah, Pak. Kita itu nggak diikat oleh takdir. Allah Subhanahu wa taala nggak tahu sesuatu sampai sesuatu itu terjadi. Itu maksudnya, Pak. Saya misalnya ya, Allah nggak tahu kalau saya akan ngangkat teh. Sampai saya ngangkat teh, baru Allah tahu. Ini kan zalim, Pak. Ya.
Sedangkan kita Ahlussunnah wal Jamaah, kita itu yakin bahwasanya Allah itu sudah tahu sebelum kita melakukan. Sehingga mereka menamakan kita apa? Orang mujbirah, artinya terikat dengan takdir, dipaksa oleh takdir. Jadi seakan-akan Ahlussunnah wal Jamaah itu dipaksa oleh takdir, padahal enggak gitu. Keyakinan kita terhadap takdir ayyuhal ikhwah, kita itu punya masyiah. Kita punya kehendak, tapi kehendak kita jelas di atas di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh memilih mau ngangkat atau mau tidak, dan Allah sudah tahu kita akan memilih apa. Ya. Tetapi orang-orang Qadariyah karena mereka sudah kehabisan akal dan pingin memusuhi Ahlussunnah, mereka menamakan kita mujbirah, sebuah penamaan yang zalim sekali, karena kita nggak seperti itu. Itu maksudnya. Wa alamatul murji'ah tasmiyatum Ahlussunnah mukhalifatan wa nuqsaniyah. Perhatikan ayolah bahwa mereka ini punya nama masing-masing, Pak. Untuk Ahlussunnah wal Jamaah mereka menamakan kita seperti itu. Salah satu ciri-cirinya Ahlus Murji'ah adalah menamakan Ahlussunnah dengan apa? Mukhalifah atau mukhalifah itu artinya penyelisihan, atau nuqsaniyah. Nuqsaniyah itu artinya kekurang-kurangan. Perhatikan ayolah ikhwah, orang Murji'ah ini bagaimana? Saya jelaskan sekali lagi, kita pernah saya jelaskan ya. Murji'ah itu adalah orang-orang yang dia meyakini kalau orang itu sudah beriman, maka imannya itu tidak bakalan berkurang. Saya nih beriman nih, meh maksiat, meh mau sholat, imannya nggak bakalan berkurang. Jadi iman itu adalah sesuatu yang fix, solid, nggak bisa bertambah dan nggak bisa berkurang. Ya, itu keyakinan orang Murji'ah. Maka orang Murji'ah ini sesat-sesatnya bagaimana? Mereka menyepelekan sebuah amalan maksiat, Pak. Aku meh maksiatnya karo apa terserah rapopo, yang penting beriman. Dan keyakinan itu sampai sekarang saya pernah mendengar, oh rapopo iki yang penting aku beriman. Ya, jadi menurut mereka iman itu nggak bakalan berkurang dengan kemaksiatan. Ahlussunnah wal Jamaah tidak mengatakan seperti itu. Iman itu berkurang karena kemaksiatan, bertambah karena ketaatan. Ya. Mereka tidak terima. Mereka mengatakan kita itu apa? Nuqsaniyah, orang yang berkurang-kurangan. Nuqsan itu artinya kurang. Ya. Jadi kita dianggap sukanya mengurangi iman. Padahal enggak, emang itu hakikatnya iman. Iman itu bisa bertambah dan iman itu bisa berkurang. Wa alamatur rafidah tasmiyatuhum ahlas sunnah nasibah. Dan tandanya bahwasanya dia orang Rafidah, orang Syiah, adalah menyebut Ahlussunnah dengan julukan nasibah. Nasibah itu sebenarnya adalah orang yang tidak suka dengan Ahlul Bait. Sedangkan kita suka dengan Ahlul Bait. Tetapi kecintaannya kita tidak seperti mereka. Mereka itu hulu, berlebih-lebihan. Kita tidak seperti itu. Maka kita dituduh sebagai orang yang benci terhadap Ahlul Bait. Ini kenyataan, Pak. Kenyataan, Pak. Kita itu menghadapi berbagai macam tuduhan, dituduh Wahabi, teroris, apa segala macam sudah. Ya, dituduh penjilat pemerintah. Pernah enggak antum? Pernah, Pak. Kita itu dituduh penjilat pemerintah. Kenapa? Gara-gara kita itu enggak demo. Ya. Saya sendiri loh, Pak, digituin, Pak. Tapi tidak berani di depan saya. Saya sudah ceritakan insya Allah sama antum ya. Di belakang saya tuh diomong seperti itu. Ya, penjilat pemerintah, ngeri sekali ini. Julukan-julukan seperti itu sudah ada. Dan mereka kelompok-kelompok sesat itu, Pak, itu menjuluki Ahlussunnah dengan sampai naik dia menjuluki ini. Nah, ini loh. Ini semua sama, Pak. Contoh yang tadi yang beliau katakan di sini adalah orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah mereka berlebihan terhadap Ahlul Bait, memuja-muja Ahlul Bait. Kita Ahlussunnah wal Jamaah, kita mencintai Ahlul Bait. Ahlul Bait Rasul kita mencintai, bahkan kita pelajari dalam masalah akidah. Bahkan kita pelajari bagaimana hak-hak mereka. Tetapi apa? Kita tidak berlebih-lebihan. Dianggapnya kita ini adalah orang yang membenci Ahlul Bait. Nah, itulah, Pak ya. Orang-orang firqah itu ya memberikan kita julukan-julukan yang sebenarnya nggak ada di kita. Ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Subhanallah. Baik. Kita tutup pertemuan kita kali ini. Insyaallah kita akan teruskan di minggu-minggu depan. Aku lu qauli hada, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.